Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi UTS Fisika Dasar 2A-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini itu masuk ke materi yang ada di minggu kelima, yaitu konsep arus dan rangkaian listrik. Di sini soal nomor 10 capaiannya mampu menjelaskan konsep arus dan kerapatan arus. Soalnya pilihan berganda dengan tipenya itu mudah dan bobotnya itu 6 poin. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini tuh ada gambar ohm. Ohm ini itu artinya hambatan atau R. Kemudian di sini ada gambar ampere. Ampere itu si arusnya. Kemudian di sini ada volt. Volt itu si tegangannya. Gitu ya. Jadi di sini tuh gunanya si ohm itu adalah menghambat si arus ini untuk mengalir. Gitu. Terus di sini kalau volt itu kan tegangan ya. Tegangan ini itu bisa juga disebut sebagai gaya dorong atau gaya tekan supaya si arusnya ini tuh bisa mengalir. Gitu. Nah, kemudian apa sih itu arus? Jadi di sini arus listrik adalah jumlah total muatan listrik yang mengalir di kawat dalam suatu periode waktu tertentu. Atau disebut juga arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Oke, jadi ini adalah rumus si arus listriknya. Jadi saya ulangi, arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Oke, jadi di sini ada soal nomor 10 tipe yang A. Capaiannya mampu menjelaskan konsep arus dan kerapatan arus. Di sini soalnya sebuah mesin fak memiliki arus 0,11 ampere pada mode normal. Jadi di sini kita diketahui ada yang namanya mode normal. Pada mode normal ini itu memiliki arus atau I yang nilainya sama dengan 0,11 ampere. Kemudian kita lanjutkan soalnya dan 0,67 ampere pada mode standby. Jadi di sini tuh ada mode standby nih. Yang mana di sini nilai arusnya itu sama dengan 0,67 ampere. Mesin menggunakan beda potensial 120 volt. Jadi di sini tuh V-nya itu sama dengan 120 volt per menit. Di sini kan dia bilang per menit ya. Artinya di sini waktunya itu sama dengan 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ditanya ya, yang A, berapa besar jumlah muatan yang mengalir dalam mesin pada normal dan standby? Jadi di sini yang ditanya itu jumlah muatan yang mengalir pada mode normal dan jumlah muatan yang mengalir pada mode standby. Kemudian pertanyaan yang B, berapa besar energi yang digunakan pada kedua mode tersebut? Jadi yang ditanya itu kan berapa besar energi. Energi itu simbolnya E. Yang ditanya itu E pada mode normal dan E pada mode standby. Oke, langsung aja kita jawab. Kita jawab di sebelah sini. Nah, di sini kita udah tahu ya, rumus arus itu adalah arus sama dengan jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Gitu. Jadi ini adalah rumus arus. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang A. Yang akan ditanya jumlah muatan pada mode normal dan jumlah muatan pada mode standby. Artinya kita pengen mencari Q-nya, gitu kan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan Q ini, T-nya itu kita kali ke I. Gitu ya. Jadi rumusnya Q sama dengan I dikali T. Jadi ini adalah rumus muatannya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba langsung aja masuk ke mode normalnya. Jadi pada mode normal, muatan itu sama dengan I dikali T. Nah, di sini kita masukkan nih I pada mode normal, yaitu 0,11 ampere. Kemudian dikali T-nya. T ini nilainya 60 detik, jadi kita masukkan 60. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau kita hitung, hasilnya sama dengan 6,6. Satuannya apa? Satuannya kolom, karena di sini yang ditanyakan muatan ya. Muatan itu satuannya kolom. Gitu. Jadi ini jumlah muatan yang mengalir pada mode normal.
Kemudian kita coba lihat yang mode standby. Nah, untuk menghitung jumlah muatan yang mengalir pada mode standby, rumusnya sama. Rumusnya yaitu Q sama dengan I dikali T. Nah, di sini tinggal kita masukkan I pada mode standby, yaitu 0,67 ampere. Kemudian dikali T. T-nya itu 60 detik. Ini kalau kita hitung, maka hasilnya menjadi 40,2. Satuannya kolom. Jadi ini adalah besar muatan yang mengalir pada mode standby. Gitu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang A. Sekarang kita akan menjawab soal yang B. Yang B di sini berapa besar energi yang digunakan pada kedua mode tersebut. Nah, sebelum menjawab soal yang B ini, saya pengen kasih catatan kepada teman-teman. Jadi nanti di sini tuh ada yang namanya daya. Oke. Jadi di sini tuh ada yang namanya daya listrik disimbolkan dengan P. Kemudian ada yang namanya energi listrik disimbolkan dengan E. Gitu ya. Nah, di sini kalau daya itu rumusnya P sama dengan VI. Ini adalah rumus daya. Nah, kalau rumus energi listrik E itu sama dengan daya dibagi waktu, gitu. Nah, di sini kan daya itu kan rumusnya VI ya. Jadi VI per T. Gitu. Jadi ini adalah rumus daya dan ini adalah rumus energi. Oke, sekarang kita akan jawab soal yang B. Yang pertama kita akan hitung dulu energi yang digunakan pada mode normal. Nah, di sini rumus energinya kan ini ya. Rumus energinya itu ini. Jadi bisa kita tulis energi itu sama dengan VI dibagi T. VI dibagi T. Atau disingkat fit ya. Jadi energi sama dengan fit. Gitu. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja. V-nya itu kan di sini 120. Kita tulis 120 dikali I. I-nya di sini adalah I pada mode normal. Yaitu 0,11 ampere. Dibagi dengan T. T-nya itu 60 detik. Nah, ini kalau kita hitung, kita akan mendapatkan nilai energinya sama dengan 0,22 Joule. Jadi ini adalah energi yang digunakan pada mode normal. Oke, sekarang kita akan mencari energi yang digunakan pada mode standby. Nah, di sini rumusnya sama ya. Jadi rumusnya itu E sama dengan fit VI per T. V-nya di sini itu nilainya 120 volt dikali I. I-nya I yang pada mode standby yaitu 0,67 dibagi T. T-nya itu 60 detik. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Kalau kita hitung hasilnya itu menjadi 1,34 Joule. Jadi ini adalah jawaban untuk energi yang digunakan pada mode standby. Gitu. Oke ya, jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 10 tipe yang A. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 10 tipe yang B. Soal nomor 10 tipe yang B itu capaiannya masih sama ya, mampu menjelaskan konsep arus dan kerapatan arus. Di sini soalnya sebuah konduktor diberikan tegangan sehingga elektron-elektron bergerak ke arah kiri, sehingga mengakibatkan adanya aliran listrik sebesar 4,5 ampere. Jadi di sini kita diketahui ada aliran listrik atau I yang mana nilainya sama dengan 4,5 ampere. Yang ditanya adalah di sini yang A, kemana arah arus listriknya? Jadi kita tulis arah arus listriknya itu kemana? Kemudian yang B, jika muatan tiap elektron adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 C. Jadi di sini diketahui bahwa muatan tiap elektron itu nilainya sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 C. Berapa banyak elektron yang lewat per detik? Jadi yang ditanya itu N-nya itu berapa? Oke, sekarang langsung aja kita jawab ya. Nah, yang pertama kita akan menjawab soal yang A. Yang A itu arah arus listrik. Nah, di sini kan kita udah tahu ya, kalau kita punya rangkaian listrik ya, kita misal nih, kita punya rangkaian listrik baterai. Kayak gini ya. Jadi ini adalah rangkaian listrik baterai. Nah, terus di sini tuh
si baterainya ini tuh kita pasang menggunakan kabel ya. Jadi bentuknya itu kayak gini. Oke. Nah, kemudian yang bagian panjang ini tuh sumbu positif, yang bagian pendek ini tuh sumbu negatif. Nah, elektron itu bergerak dari yang negatif ini ke kiri gitu ya. Jadi si elektronnya itu bergerak ke kiri, ke kutub positif. Gitu. Nah, elektronnya ini itu mengalirnya tuh kayak gini. Jadi mengalir ke sini, kemudian ke kutub positif. Gitu ya. Jadi di sini juga dia bilang bahwa elektron-elektron bergerak ke arah kiri. Gitu ya. Jadi dia tuh geraknya itu kayak gini menuju ke kutub positif yang ada di sebelah kiri. Gitu. Jadi ini adalah arah gerak si elektron. Tetapi kalau arus listrik itu berkebalikan dengan arah geraknya si elektron. Jadi arus listrik itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Gitu. Jadi arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arah gerak arus listriknya itu kayak gini ya. Jadi arahnya itu bergerak kayak gini, terus menuju ke kutub negatifnya. Gitu ya. Jadi kalau yang ditanya itu arah arus listriknya itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Sehingga arahnya itu ke kanan. Jadi kan elektron-elektronnya itu kan bergerak ke arah kiri. Artinya arus listriknya bergerak ke arah kanan. Gitu ya. Jadi arahnya itu berkebalikan dengan arah geraknya si elektron. Jadi ini jawaban untuk soal yang A. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang B. Yang B di sini, jika muatan tiap elektron adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom, berapa banyak elektron yang lewat per detik? Nah, di sini kita udah tahu ya, bahwa arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Itu artinya kalau kita pengen melihat muatannya, maka di sini T-nya tinggal kita kali ke I-nya. Gitu. Jadi di sini muatan itu sama dengan I dikali T. Gitu. Nah, di sini I-nya, I itu di sini nilainya 4,5 ya. Di sini I-nya itu 4,5. Kemudian T-nya kita lihat ya di pertanyaan yang B, di sini itu yang lewat per detik. Artinya T-nya itu sama dengan 1 detik. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan di sini T-nya itu 1. Jadi kalau kita hitung ini menjadi Q sama dengan 4,5 satuannya kolom. Jadi ini adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan detik. Jadi ini adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan detik. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa banyak elektron yang lewat per detik. Nah, jadi ini tuh belum selesai. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah rumus si muatan ini itu sama dengan jumlah muatannya dikali dengan muatan elektron. Nah, karena yang ditanya itu N, maka N-nya pindah ke bawah sini sebagai pembagi. Jadi N itu sama dengan muatan dibagi dengan muatan elektron. Nah, di sini kan muatannya nilainya 4,5 kolom ya. Dibagi sama muatan elektron. Muatan elektron nilainya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Kalau kita hitung hasilnya menjadi 2,8 dikali 10 pangkat 19. Jadi di sini banyaknya elektron yang lewat per detik adalah 2,8 dikali 10 pangkat 19 gitu. Oke, jadi ini adalah pembahasan untuk soal nomor 10 tipe yang B. Kalau teman-teman ada pertanyaan di soal nomor 10 ini, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.